Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Al-ayah amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Qalbun Salim, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga selalu mendapatkan rahmat, keberkahan dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita mendapatkan kesempatan yang istimewa. Kita berada di bulan yang istimewa, yaitu bulan Ramadan. Dan juga yang kedua, pada kesempatan sore hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di sebaik-baik tempat di muka bumi ini, di rumah Allah, yaitu Masjid Qalbun Salim. Dan kehadiran kita di masjid ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berupa thalabul ilmi, berupa upaya untuk menjadikan hati kita hati yang selamat, atau disebut dengan qalbun salim, yaitu dengan mendapatkan siraman rohani pada kesempatan sore hari ini berupa kajian ilmiah Islamiyah yang tentunya kita pelajari ayat-ayat suci Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beruntung bersyukur kita di bulan Ramadan ini, apalagi bisa mengajak segenap keluarga untuk hadir di majelis ilmu, dan majelis ilmunya berupa masjid di sore hari seperti ini. Sama dengan ini jalan-jalan yang istimewa, karena jalan-jalannya ini di taman sorga di muka bumi ini. Tidak sedikit saudara-saudari yang lain memilih jalan-jalan di taman-taman yang taman-taman itu tentu lebih rendah derajatnya daripada taman surga di muka bumi ini, yaitu majelis ilmu. Kita teringat pesan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu kepada para sahabat beliau. Kata beliau, apabila kalian melewati taman dari taman-taman surga di muka bumi ini, maka singgahilah. Para sahabat bertanya, wahai Nabi, apa yang kau maksudkan dengan taman di antara taman-taman surga di muka bumi ini? Nabi SAW mengatakan, majlis ilmu. Jadi hakikatnya ini rasakan dengan hati kita, dengan ma'rifat kita. Kita sedang berada di taman dari taman-taman surga di muka bumi ini. Karena memang
Dengan kita hadir di majelis ilmu, bukankah di antara keutamaannya Allah akan permudah perjuangan kita untuk masuk surga? Seperti hadis yang mungkin sering kita dengar. Karena memang dengan ilmu menjadi bekal utama untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mewariskan surga itu, karena Allah menghadiahkan surga itu kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Sebagaimana dinyatakan di dalam beberapa ayat di Al-Quran, misalnya di surah Al-Imran ayat 133, ketika Allah menyebut surga, wa'iddat lil muttaqin, Allah telah sediakan surga itu untuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan hakikat takwa adalah mengamalkan ilmu Islam dengan ikhlas dan istiqomah. Dan juga keutamaan yang lainnya apabila kita hadir di majelis ilmu, sedangkan majelis ilmu itu berupa masjid, maka insya Allah kita mendapatkan ganjaran yang setara dengan ganjaran ibadah haji. Seperti dalam hadis yang sahih disahihkan oleh Al-Albani, riwayat Imam At-Tabrani, Nabi SAW bersabda, ya, man ghada ilal masjid, ya, thumma la yuridu illa an yata'allamal khaira aw yu'allimahu, kana lahu ka ajri hajjatin tammatin hajjatuh. Siapa yang berangkat menuju masjid, tidaklah dia inginkan kecuali belajar ilmu Islam. Seperti antum ini, ya kan, para bapak, saudara, para ibu, saudari, para bapak di geladak bawah, para ibu di geladak atas, ya. Nah, ini tidaklah menginginkan ke masjid ini kecuali mempelajari ilmu atau mengajarkan ilmu. Nah, sore hari ini takdirnya saya lah mungkin menyampaikan ilmu. Kata Nabi SAW, maka dia memperoleh ganjaran seperti ganjaran ibadah haji yang sempurna hajinya. Oh, luar biasa ya. Ramadan itu kan ada amalan yang istimewa. Di antaranya apa? Umroh di bulan Ramadan. Ya. Siapa yang umroh di bulan Ramadan, kata Nabi SAW, seperti melaksanakan ibadah haji bersamaku. Ya. Pak siapa ini yang baru datangnya saya lupa ya. Pak Gatot ya. Wilujeng ya, Pak Gatot, lama gak ketemu. Alhamdulillah ketemu lagi. Ya, di majelis yang insya Allah berkah ini ya. Nah, ikut pengajian di masjid pahalanya sama dengan pahala haji Pak Gatot. Di bulan Ramadan amalan yang istimewa diantaranya umroh, karena sama dengan haji bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu kan yang bisa itu kan orang-orang pilihan. Maksudnya apa? Dia punya istitoah, kemampuan fisik, kemudian kesempatan, kemudian kemampuan finansial. Nah, kemampuan finansial itu tidak semua orang mampu. Dan ongkosnya cukup mahal kalau umroh Ramadan itu. Ya, karena itu umroh yang paling spesial. Nah, kalaulah kita memang tidak ada kemampuan, ada di sana alternatif lain. Satu amalan yang tidak perlu mengeluarkan biaya. Kecuali kalau jauh mungkin hanya mengeluarkan biaya untuk mengganti beberapa tetes bensin saja. Yaitu hadir di majelis ilmu, majelisnya itu di masjid. Maka itu pahalanya sama dengan pahala ibadah haji secara sempurna. Mudah-mudahan ya,
pada kesempatan sore hari ini dengan apa yang kita lakukan di sini berupa ta'allum dan ta'lim di Masjid Qalbun Salim ini, di antaranya kita dapat pahala setara dengan pahala ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ngajinya tidak usah terlalu tegang-tegang lah. Sersan saja, serius, santai. Serius karena yang kita bahas ini kan agama Islam, ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi SAW. Santai karena ya kita ini sudah di penghujung hari ini dan kita mengerjakan puasa. Tenaganya tenaga sisa. Ya. Puncak-puncaknya lapar dan dahaga. Makanya kalau dahaga silahkan ngelek ludahnya sendiri. Nggak membatalkan puasanya. Gitu. Yang penting bisa diikuti apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Bertambah ilmu, bertambah wawasan keislaman kita, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan kita akan ketengahkan tema yang ringan-ringan saja, yaitu ya memang temanya cukup spektakuler kan, dahsyatnya istighfar. Dahsyatnya itu fadilahnya, keutamaannya, faedahnya, manfaatnya, pengaruhnya. Kalau istighfarnya kan enteng tau, ya kan? Sebuah doa yang singkat, intinya mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimatnya singkat. Minimal mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada tambahan yang lain yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menambah kalimat yang lain, misalnya astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Tapi ada kalimat istighfar yang teranggap cukup panjang. Tapi kalimat istighfar ini kalimat yang paling istimewa dalam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjulukinya dengan Sayyidul Istighfar. Pemimpin dari kalimat-kalimat istighfar. Penghulu dari segala kalimat istighfar. Itu mungkin nanti kita akan bahas secara singkat tentang Sayyidul Istighfar insyaallah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu mungkin perlu kami sampaikan bahwa qadarullah Takmir Qalbun Salim mengamanahi saya untuk mengisi kajian di hari ini tanggal 24 Ramadan ya. Di mana kita sudah berada di sepertiga terakhir dari bulan Ramadan. Maka kalau kita membahas tentang dahsyatnya istighfar, keutamaan istighfar, sangat tepat sekali dibahas di ujung Ramadan seperti ini. Kenapa? Alasannya pertama, 10 terakhir Ramadan ini babak penentuan. Semoga kita tidak mengalami babak belur ya. Awalnya semangat, ibadah ngejos. Tambah lama tambah melempem. Tambah lama semangatnya semakin surut. Dan ternyata di ujungnya kita melemah, iman kita melemah, semangat beribadah melemah, ibadah kita sedikit, kita malas. Maka kalau kondisinya seperti ini kita merugi. Kenapa? Justru Nabi SAW ketika memasuki sepertiga terakhir Ramadan semakin giat beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Aisyah, beliau mengencangkan ya ikat pinggangnya atau izarnya.
Sebuah ungkapan yang menunjukkan Nabi SAW memfokuskan dirinya untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara waktu meninggalkan pergaulannya dengan keluarga beliau, terutama istri-istri beliau. Wabil khusus beliau meninggalkan dulu hubungan intim dengan istri-istri beliau, dan bahkan beliau selalu i'tikaf di masjid, memfokuskan dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak ibadah-ibadah dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya kita menjadi makmum Nabi SAW, mengikuti langkah beliau ketika memasuki sepertiga terakhir Ramadan. Maka di antara kiat supaya sukses di 10 terakhir Ramadan, seperti yang dikatakan oleh sebagian para ulama, hendaknya kita memperbanyak istighfar. Kenapa? Karena sesungguhnya sebab yang dapat melemahkan iman seorang hamba, melemahkan semangat seorang hamba dalam beribadah, itu karena dosa-dosa. Efek-efek dari dosa-dosa itu seperti itu. Ya, meskipun kita di bulan Ramadan, ternyata jujur aja kepada diri sendiri, ada saja dosa-dosa yang kita lakukan. Dosa anggota badan kita, dosa lisan kita, dosa hati kita. Masih saja ada suudon, masih saja ada hasad, dan seterusnya dan seterusnya. Maka di 10 terakhir ini, mari kita gerus dosa-dosa itu dengan memperbanyak istighfar. Karena istighfar itu isinya, intinya adalah minta kepada Allah supaya Allah menghapus dosa-dosa. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kesalahan-kesalahan. Maka ini jelas dapat menguatkan kembali keimanan. Hati kita mendapatkan suplai energi kebaikannya melalui istighfar ini. Maka mari teriring juga dengan kita menyampaikan kajian dahsyatnya istighfar di 10 terakhir ini, perbanyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Nabi SAW itu dalam setiap harinya beliau itu selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah minimal 70 kali. Minimal 70 kali. Padahal beliau sudah mendapatkan ampunan dari Allah. Andaikan beliau punya kesalahan di masa yang telah lewat ataupun bahkan yang akan datang, dijamin diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendati pun demikian, Nabi masih saja memperbanyak apa? Istighfar. Dijelaskan oleh para ulama ada 3 manfaatnya, tujuannya Nabi beristighfar. Pertama, memberikan teladan contoh bagi umatnya supaya banyak apa? Istighfar. Ya. Yang kedua, untuk semakin meninggikan derajat beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, beliau menganggap apabila lisan beliau itu berhenti tidak beristighfar, itu sebuah kesalahan. Padahal berhentinya lisan Nabi SAW ketika tidak beristighfar itu, ketika tidak mengucapkan kalimat dzikir itu apa? Menyampaikan ayat Quran, menyampaikan hadis beliau, atau mungkin beliau tidur istirahat. Itu beliau menganggap sebuah kekurangan, maka beliau tutupi, maka beliau tambal dengan memperbanyak istighfar. Masya Allah, seperti itu. Bukan karena dosa sebenarnya, tapi menganggap itu sebuah kekurangan ketika Nabi tidak berzikir kepada Allah. Ya. Kemudian yang kedua, di akhir sebuah ibadah atau sebagai penutupan dari pelaksanaan suatu ibadah, sangat dianjurkan untuk memperbanyak istighfar.
Ada contoh-contoh kegiatan, ada contoh-contoh ibadah dalam sunnah Nabi SAW yang disunnahkan diakhiri dengan memperbanyak istighfar atau mengucapkan kalimat istighfar. Di antaranya selesai melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Begitu selesai mengucapkan salam yang kedua, apa yang dibaca dzikirnya? Apa yang dibaca wiridannya? Istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apa maksudnya itu? Ya. Kenapa ya? Tidaklah kemudian selesai salam kita mengucapkan alhamdulillah dalam hati isok salat. Alhamdulillah dalam hati isok salat. Enggak gitu. Tapi apa? Mengucapkan istighfar 3 kali. Maksudnya barangkali dalam pelaksanaan salat yang baru saja dikerjakan, di sana sini masih ada kesalahan dan kekurangan. Dan jujur saja kita sholat itu kayaknya ya sulit untuk mencapai tingkat kesempurnaan dalam sholat. Terutama apa? Kehusuan. Sering sekali sifat sholat Nabi ini yang kita tidak laksanakan, yaitu dalam hal batinnya, dalam hal pikiran dan hati ketika sholat. Atau kalaupun kita bisa, itu ternyata tidak sempurna. Artinya tidak full dari awal sampai akhirnya khusyuk. Ada yang awalnya khusyuk, akhirnya nggak khusyuk. Ada yang awalnya tidak khusyuk, akhirnya khusyuk. Lebih mending itu. Yang awalnya khusyuk, akhirnya tidak khusyuk. Ini sholatnya su'ul khotimah. Su'ul khotimah. Ujungnya jelek. Gitu. Contoh mungkin barangkali ini supaya jadi perhatian, sholat maghrib awalnya khusyuk, begitu rakaat terakhir kemudian mau salam tahiyat, pikirannya iki buka bersama, iki mangan, iki menune opo ya kira-kira. Aku kok kerungu-kerungu tadi kok ono semur jengkol. Waduh, gimana ini akhir sholat itu kemudian ada kalimat semur jengkol. Kira-kira gimana itu sholat kita? Mudah-mudahan nanti ingat, ayo westa. Nanti mudah-mudahan ingat, ayo. Itu. Ya. Setan itu luar biasa. Sholat ini kan ibadah yang luar biasa. Maka godaan gangguannya setan juga luar biasa. Ya, jadi jujur aja, sholat kita ini ya masih ya compang-camping, ya masih ada kekurangan-kekurangannya lah. Nah, semoga dengan rahmat Allah ya berupa sebabnya kita mengucapkan istighfar 3 kali, Allah memaafkan kita, Allah menutupi kekurangan kita, Allah menambal kebocoran dalam sholat kita. Itu maksudnya begitu. Jadi pahamnya manfaat istighfar terutama di akhir setelah selesai melaksanakan satu ibadah. Dalam Al-Quran disebutkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang dibantu oleh putranya Ismail menjalankan perintah Allah berupa meninggikan fondasi Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimal qawaida. Meninggikan bangunan Ka'bah. Dibantu asistennya oleh siapa? Putranya sendiri. Jadi Ibrahim itu nukangi sendiri itu, nggak nyuruh tukang, nggak nyewa tukang, ditukangi sendiri. Ibaratnya itu begitu ya. Ibrahim itu tukangnya, kulinya siapa? Nabi Ismail, nggak nyuruh orang lain. Loh, luar biasa kan? Makanya demikianlah Ibrahim kalau melaksanakan perintah Allah selalu dan selalu mengerjakannya itu dengan sangat sempurna. Wa idibtala Ibrahima. Ya. Bi kalimatin fa'atammahun. Selalu yang sempurna, selalu yang terbaik sudah. Contoh mendirikan bangunan Ka'bah. Kan enggak, saya kan punya uang, saya kan punya harta. Saya sewa orang biar membangun kan. Toh kan itu kan atas perintah saya. Toh kan itu kan saya yang memberikan upah. Kan gitu ya. Enggak juga, beliau lakukan sendiri dan dibantu oleh siapa? Putranya Ismail. Sampai jejaknya itu masih dapat kita saksikan sampai sekarang, yaitu adanya makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu bukan makam
Ibrahim. Kuburan Ibrahim bukan. Ya, makom itu tempat berdiri. Kalau bahasa kitanya andang. Atau bahasa modernnya apa? Scaffolding. Pak, makom Ibrahim itu apa? Scaffoldingnya Ibrahim. Nah, itu lebih tepat daripada sampean makamnya Ibrahim. Nah, ini menyesatkan akhirnya. Di situ nanti sholat setelah tawaf. 7 putaran tawaf kan sholat sunnah 2 rakaat. Ya kan? Di situ ada makom Ibrahim dan kemudian Ka'bah. Ini berarti kan sholat menghadap ke kuburan jadinya. Gara-gara fatwa sampean ketika ditanya apa makam Ibrahim, makam Ibrahim, mending aja dijelaskan scaffolding Ibrahim, andang. Karena ketika meninggikan bangunan kan nggak gitu tangannya, nggak nyampe, akhirnya pakai titian kaki. Ya, kalau kita menyebutnya andang itu berupa batu dan ada bekas dari kedua bekas telapak kakinya Ibrahim yang disebut makam Ibrahim itu. Maka setelah beliau dan putranya selesai meninggikan bangunan Ka'bah, apa yang beliau lakukan? Beliau iringkan dengan ucapan doa. Doanya bagaimana? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Rabb kami, terimalah segenap ibadah, segenap amal soleh kami. Sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan terimalah taubat kami. Nah, namanya taubat berarti kan apa? Merasa ada salah. Makanya mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah dan berharap supaya Allah mengampuni dan menerima taubatnya. Makanya mengucapkan watub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya Engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. Loh, ini teladan bagi kita. Jadi setelah melakukan kebaikan ibadah itu bukan didampingi dengan bangga. Ujub, saya isok ngene. Ini yang bisa merusak nilai pahalanya justru. Ya, hati-hati ini. Ibrahim sudah melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, tidaklah bangga diri. Tidaklah menyebut-nyebutkannya kepada orang lain, tapi apa? Iringi dengan doa. Yang itu ungkapan dari rojanya dan khaufnya beliau. Roja dengan ucapan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Khaufnya beliau ungkapkan dengan watub alaina innaka antat tawwabur rahim. Luar biasa. Iringkan dengan hal itu. Antum Ramadan belum selesai, baca Quran sudah selesai khotam. Jangan bangga. Aku wes nyusul konco-konco. Konco-konco saya oleh surat Al-Kahfi wal falyatalataf itu kalimat paling tengah itu. Makanya tulisannya merah. Kedengaran walyatalataf baru tengah-tengah. Saya loh sudah sampai finish khotam. Luar biasa kan. Nah, hati-hati, jangan bangga diri, jangan ujub. Itu loh rizki dari Allah. Justru kita ucapkan seperti Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi ada kalimat permohonan ampun di situ. Ya. Kemudian sunnah Nabi, kalau selesai kita bermajlis, entah itu majlis ukhrawi, majelis ibadah, ilmu, dzikir, atau majelis urusan duniawi, sunnahnya membaca apa? Doa kafaratul majlis. Kalau sekarang jangan dulu, ini pengajian belum selesai. Susunnya kafaratul majlis belum, masih lama ini. Tenang saja, saya bawa jam tangan. Nanti insya Allah selesai semua. Kan diakhiri dengan apa? Doa namanya kafaratul majlis, penebus dari kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan di majlis itu supaya Allah memaafkan. Jadi sempurna. Di akhir. Iya.
Kemudian juga berkaitan dengan Ramadan, terutama di ujung Ramadan, bukankah disunnahkan apabila kita mungkin punya perasaan, punya perkiraan di satu malam itu adalah malam Lailatul Qadar, kita membaca doa permohonan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hal itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya kepada Aisyah radhiyallahu anha, yaitu doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nanti malam keberapa? 25. Ya Pak, Ayunus. Siapa namanya tuh? 25 ya? Jangan-jangan nanti Lailatul Qadar. Iya kan? Siapa yang tahu? Enggak tahu kita. Ada? Lailatul Qadar kan di salah satu malam 10 terakhir Ramadan. Terutama malam-malam ganjil gitu. Daripada bingung, udah di sweeping aja semua. Mulai dari awal 10 terakhir sampai akhirnya getol-getol ibadah. Saya lihat di sini ada yang itikaf, alhamdulillah, ini nikmat dari Allah, gitu. Ya, di masjid ini sudah fasilitasnya lengkap semua. Ya. Lupa saya sibuk Pak, masih kerja dan sebagainya. Ya, boleh itikaf sesaat boleh. Berulang-ulang itikaf boleh. Ini banyak para ulama berpendapat seperti itu. Di antara Imam Ibnu Hazm menjelaskan seperti itu dalam Al-Muhalla. Ya, jadi sesaat saja niatnya itikaf, maka tergolong apa? Itikaf. Termasuk kita ikut kajian menjelang berbuka ini kalau niat iktikaf. Waduh Pak, sudah kadung tadi gak niat. Insya Allah mudah-mudahan dapat mendadak niat itu aja sekalian apa? Iktikaf nanti ya sampai bukber, sampai sholat maghrib, sampai mungkin sholat isya atau mungkin sebelum itu ada yang pulang gitu. Boleh seperti itu. Iya. Nah, jadi yang dibaca itu apa kalimatnya? Permohonan maaf kepada Allah kan? Dan itu di akhir Ramadan, bukan di awal Ramadan, bukan di pertengahan Ramadan, di akhir Ramadan. Karena Lailatul Qadar itu terjadinya di 10 malam terakhir di Ramadan. Gitu. Ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita akan bacakanlah ya kehebatan, kedahsyatan istighfar. Ya. Itulah yang sesuai dengan tema yang kita tulis, dahsyatnya istighfar, manfaatnya banyak sekali. Tentunya karena istighfar ini doa, zikir, pertama kalau niatnya ikhlas karena Allah, dapat pahala besar. Karena ini ibadah, karena ini doa. Yang kedua, harapannya adalah maghfiratullah, ampunan dari Allah, karena isinya memang meminta ampunan kepada Allah. Bukankah ini sebuah keistimewaan yang luar biasa apabila dosa-dosa kita dengan sebab ucapan istighfar ini diampuni oleh Allah, catatan dosa kita dihapus oleh Allah, hingga akhirnya kita menjadi utaqa minan nar, dibebaskan, dimerdekakan oleh Allah dari ancaman neraka. Karena tidak ada sebab kecuali satu saja kenapa hamba dimasukkan ke dalam neraka, melainkan sebab itu hanya satu, yaitu apa? Dosa-dosa. Dosa. Yeah. Maka kalimat istighfar bisa kita sebut sebagai kalimat pemerdeka dari api neraka. Yang lainnya dari keutamaan dan kehebatan istighfar adalah istighfar salah satu sebab dimudahkan rizki. Rizki dalam artian yang luas, include, termasuk di dalamnya apa? Harta, berupa harta. Bahkan juga diantaranya lagi bagi yang mungkin belum memiliki keturunan dan mendambakan keturunan, mendambakan putra putri, maka orang Jawa bilang itu tirakat lah. Ya, tirakat itu harus yang benar, jangan yang
nggak sesuai dengan tuntunan. Tirakatnya apa? Memperbanyak istighfar. Iya. Termasuk suatu ketika di daerah kita mungkin terjadi kekeringan, paceklik, kemarau panjang, maka ikhtiar yang paling utama apa? Memperbanyak istighfar supaya Allah menurunkan hujan. Nah, semua itu tertera di dalam ayat 10, 11 dan 12 di surah Nuh, ketika Nuh alaihi salatu wassalam berkata kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Dilihat di Al-Qur'an dan terjemahannya atau di aplikasi HP-nya ya, Quran dan terjemahannya. Maka aku katakan, kata Nuh kepada mereka, kaumnya, mohonlah ampun kepada Rabb kalian. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Kalau hari-hari kita ini sudah hujan lebat ya sudah, gak usah diminta hujan kan gitu. Iya. Itu rizki juga dari Allah, rahmat ya. Tapi kan Pak, gara-gara hujan ini saya jadi flu Pak. Ya flu juga rahmat toh. Dengan sebab flu kan dosa kita dihapus. Ya. Pabrik-pabrik obat yang memproduksi obat flu juga jadi laku dagangannya. Ya. Nah, di situ pabrik-pabrik juga ada karyawannya. Lah karyawannya diantaranya kita-kita. Kalau nanti tidak produksi mandek ya gak oleh THR gitu kan. Ya itu rahmat juga ya sudahlah. Allah mengatur roda kehidupan supaya terus berjalan dengan lancar gitu. Ya, niscaya Dia mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta. Tapi istighfarnya bukan semata-mata pengen memperbanyak harta ya. Kalau kita istighfarnya itu ya tujuannya cuma pengen memperbanyak harta, sampai istighfar lagi. Dari apa? Dari kesalahan niat, itu perlu istighfar juga itu. Astagfirullah, niatku salah, lah istighfar meneh kan? Iya. Itu nilai samping, jangan dijadikan nomor satu. Ya, itu. Nomor sekian, nomor belakangan. Gitu. Dan juga anak-anak diperbanyak, dipermudah untuk mendapatkan keturunan. Juga mengadakan untuk kebun-kebun serta mengadakan di dalamnya untuk sungai-sungai airnya lancar mengalir. Pernah di masa Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau kedatangan beberapa kelompok orang secara bergelombang. Gelombang pertama datang kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam Hasan Al-Basri, kampung kami ditimpa paceklik, kemarau cukup panjang. Kami mengalami kekeringan dan kelaparan. Berilah kami solusi. Kata Imam Hasan Al-Basri, pulanglah kalian ke kampung kalian dan kalian perbanyaklah istighfar. Nah, jadi itu jawabannya cuma itu. Jawabannya cuma itu. Dan ini memang fatwa yang sangat bijak. Bukan kemudian kalian tuh harus bersedekah. Loh, sudah tahu kelaparan kok suruh sedekah. Ya, mereka layak disedekahi kok malah disuruh sedekah. Kalian itu nyembelih kambing berapa ekor gitu loh, terus nanti bagikan kepada orang-orang fakir. Mereka semua rata-rata fakir. Jangankan menyembelih kambing, kambingnya pada mati. Karena apa? Kelaparan, rumput-rumput nggak tumbuh. Makanya jawabannya apa? Kalian istighfar saja. Singkat cerita datang lagi kelompok yang kedua. Mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri. Wahai Hasan Al-Basri, kami ini ditimpa kemiskinan, kekurangan harta. Betul-betul dalam keadaan yang memprihatinkan. Berilah kami solusi. Kata Imam Hasan Al-Basri, pulanglah kalian dan kalian perbanyak istighfar. Jadi jawabannya cuma itu saja. Singkat cerita datang lagi kelompok yang ketiga. Itu nggak terlalu banyak.
Mereka datang kepada Hasan al-Basri mengeluhkan keadaan mereka bahwa mereka sudah lama menikah berkeluarga tapi belum punya anak. Bagaimana ini solusinya? Ya, kata Imam Hasan al-Basri, kalian rajin-rajinlah beristighfar. Dicatat ya para terapis, bukan cuma dipijit, totok, bekam, ya. Ayo beli madu, madu apa namanya ya? Pak, buat biar cepat punya anak tuh apa? Madu apa? Mau sampean lali ya? Ada madunya itu. Madu apa? Kejantanan tuh apa itu? Lupa lah. Nah, silakan ikhtiar itu juga. Tapi, nah, dampingi juga dengan apa? Istilahnya tirakatnya itu tadi. Amalkan zikir, yaitu memperbanyak istighfar. Itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Nuh tadi. Monggo dilaksanakan ya yang punya keluhan-keluhan tadi, tapi itu niatnya yang utama ibadah kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Karena apa? Di antara sebab yang membuat rezeki seret adalah diseretkan karena dosa-dosa. Maka sebab yang menyeretkan ini harus disingkirkan dengan apa? Dengan istighfar. Kemudian keistimewaan yang lainnya, istighfar itu menjadi sebab terhindar dari adab atau siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba dilihat dalam surah Al-Anfal, surah 8, ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab, menyiksa mereka sedangkan engkau, maksudnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah mereka. Dan tidaklah Allah akan mengazab mereka sedangkan mereka senantiasa beristighfar, memohon ampunan kepada Allah. Ada tafsir yang menarik dari salah seorang sahabat berkaitan ayat ini, yaitu tafsir dari Abu Musa al-Ash'ari. Beliau mengatakan ada dua hal yang mengamankan kita dari datangnya azab Allah. Salah satunya adalah keberadaan Rasulullah di tengah-tengah kita. Nabi SAW masih hidup dan bersama kita. Itu menjadi sebab tidak akan Allah mengazab kita. Iya kan? Berdasarkan ayat tadi. Dan yang satunya lagi adalah istighfar yang menyertai kita. Jika sudah tidak ada lagi istighfar, niscaya kita akan binasa. Kan Rasulullah sudah wafat. Ketika Abu Musa mengatakan hal ini, Rasulullah sudah wafat. Berarti salah satu dari dua sebab sudah tidak ada yang menyebabkan Allah menurunkan azab. Tinggal satu sebab lagi yang menjadi sebab tidak turunkan azab. Apa itu? Istighfar. Nah, kita demikian. Rasulullah sudah wafat, tidak bersama kita lagi secara fisik. Maka apa? Hendaknya kita merapat kepada apa? Istighfar, supaya azab Allah tidak diturunkan kepada kita. Orang Sidoarjo itu ya harusnya ya rodok ketar-ketir lah. Kan lumpur lapindo kan masih istiqomah mengeluarkan apa? Lumpurnya. Itu kan kemungkinan kan dalamnya kan keropos tuh itu. Lalu sekian juta apa? Kilo ya, gram itu lumpurnya pindah posisi ke atas. Dan hendaknya menjadi bahan renungan, muhasabah diri, taubat, istighfar. Bukan cuma jadikan sebagai objek wisata. Objek wisata lumpur lapindo. Katanya ini Kuala Lumpurnya Indonesia. Di mana? Di Sidoarjo. Kuala Lumpurnya Indonesia. Keistimewaan yang lain, istighfar
dapat mengangkat derajat seseorang setelah meninggal dunia, yaitu istighfar dari anaknya yang sudah meninggal dunia. Itu anaknya yang masih hidup minta ampun kepada Allah untuk orang tuanya. Itu namanya istighfar, tapi untuk orang tuanya, bukan untuk dirinya. Itu disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad. Artinya, sungguh Allah akan mengangkat derajat seorang hamba di surga. Maka kelak dia bertanya, ya Rabbi, mengapa saya meraih derajat seperti ini? Dia kaget, kok saya di surga ditinggikan lagi derajatnya, di upgrade. Heran dia. Ternyata apa? Allah Ta'ala menjelaskan, karena istighfar yang dipanjatkan oleh anakmu untukmu. Masya Allah. Sampai pesan-pesan anak-anak sampean loh. Umpamanya aku budal disi, apa? Mati duluan. Karena yang mati duluan kan belum tentu yang lebih tua, Pak ya. Belum tentu, Pak. Ya. Jangan lupa ya, aku minta satu aja. Awakmu sering-seringlah memintakan ampunan kepada Allah untukku. Loh gitu loh. Ini kan juga istighfar, tapi istighfar untuk orang tua, bukan untuk diri sendiri. Masya Allah, ini bisa mengangkat derajat di surga ini. Iya. Kemudian kehebatan istighfar yang lainnya adalah sebagai sarana yang utama untuk memperoleh kebersihan hati, kebeningan jiwa. Ya, itu kan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka, mengotori hati mereka. Setiap kali seorang hamba ya, yang mukmin berbuat dosa, itu ada satu nuktah sauda, bintik hitam yang menempel di hatinya, kolbu, di kolbunya. Bukan hepar, kolbu. Kalau hepar itu kon organ. Tapi kalau dibedah diteliti, kok jari ini ireng, enggak kayak tau ireng. Qalbu secara maknawi. Ya. Kalau melakukan dosa lagi, muncul lagi bintik hitam di kolbunya dan seterusnya hingga mungkin hatinya bisa berubah menjadi hitam. Maka supaya hati ini menjadi bening kembali, jernih kembali, hilangkan noktah-noktah hitam itu dengan apa? Istighfar. Bahkan rajin-rajinlah istighfar. Karena mungkin kita dosa itu kok terus-menerus dilakukan. Kalau nggak rajin-rajin, nanti semakin menumpuk. Ibaratnya kotoran debu di kaca itu, kalau dibiarkan tidak dilap, dibiarkan, akhirnya jadi apa? Lekat, lengket, dan mungkin kacanya berubah warnanya. Tapi kalau setiap ada kotoran, dilap. Setiap ada debu menempel, dilap. Insya Allah, kaca ini akan selalu bening, akan selalu bersih. Nah, demikianlah hati kita. Supaya mendapatkan kita ini qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih, rajin-rajinlah apa? Istighfar. Kemudian yang paling hebat lagi dari bacaan istighfar adalah membaca Sayyidul Istighfar yang dibaca di pagi hari atau subuh satu kali, di sore hari setelah asar atau di waktu asar ya, satu kali. Kan gitu, itu mungkin amalan kita. Mudah-mudahan istiqomah itu. Karena apa? Jaga-jaga supaya kita bila mana mati, matinya nanti insya Allah husnul khotimah. Jaminannya surga. Jangan sampai ditinggalkan. Hatta dalam keadaan safar. Insya Allah hafal kita, karena sering dibaca. Kalau mungkin agak-agak lupa, bawa tulisannya, bawa bukunya, bawa di HP ada itu aplikasinya, baca itu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Sayyidul Istighfar adalah seorang hamba mengucapkan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa'dika mastata' a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ya. Itu Masya Allah diterangkan oleh para ulama ketika mensyarah maknanya, luar biasa, lengkap isinya itu. Lengkap sekali isi dari Sayyidul Istighfar itu. Pengakuan akan dosa, komitmen untuk mentaati Allah,
mentauhidkan Allah, Masya Allah ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mengucapkannya di waktu pagi, kemudian ketika sore belum datang dia meninggal dunia, di siang harinya meninggal dunia, kata Nabi, fahuwa min ahlil jannah, dia termasuk calon penghuni surga. Dan siapa yang membacanya di sore hari, kemudian di malam harinya meninggal dunia sebelum datangnya waktu subuh keesokan harinya, maka kata Nabi, fahuwa min ahlil jannah. Coba Pak, kita mati itu kan insya Allah kan waktunya di antara itulah. Kalau nggak siang ya malam gitu. Betul? Nah, iya. Lah sudah kita antisipasi dengan apa? Membaca Sayyidul Istighfar. Kata Nabi, baca mukinan biha, dengan yakin, jangan ragu-ragu. Mantapkan hati, yakin ini. Ini sebab ini, mati husnul khotimah menjadi sebab masuk surga. Yakini, harus yakin, jangan ragu-ragu. Maka kata Nabi, fahuwa min ahlil jannah, dia termasuk dari ahli surga. Sore ini sudah baca belum Sayyidul Istighfar? Kalau saya sudah, nah, barusan saya baca. Insya jangan ditinggalkan, mau eman-eman, waduh. Ya, bahkan sampai apal lah insya Allah, karena sering dibaca. Iya kan? Jam berapa ini? Sebentar lagi nih. Khusus untuk para akhwat. Nah ini para akhwat, perhatikan nih. Nah, yang ada di atas sana itu. Hendaknya Anda ini suka memperbanyak membaca istighfar. Karena dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai para wanita, bersedekahlah dan perbanyaklah istighfar. Dengerin ya. Jangan ngobrol. Kalau habis ngobrol istighfar dulu, itu kesalahan itu. Karena sesungguhnya aku melihat kalian merupakan mayoritas penduduk neraka. Tidakkah kalian takut? Iya. Seorang wanita di antara mereka berkata, mengapa kami menjadi mayoritas penduduk neraka? Beliau Nabi SAW menjawab, kalian banyak mencela dan mengingkari kebaikan suami kalian. Aku tidak melihat orang-orang yang memiliki kekurangan dalam akal dan agamanya yang lebih mampu menaklukkan orang-orang yang berakal, yang cerdas daripada kalian. Ini kekurangan wanita. Naqisu aqlin wa dinin. Naqisatu aqlin wa dinin. Kurang akal dan agamanya. Jangan tersinggung, ini hadis Nabi loh. Kadang jenengan naik sepeda motor mau disalip seret gitu. Waduh. Ingat, naqisatu aqlin wa dinin. Kita di jalan utama ada ibu-ibu itu, langsung gitu aja naik ke jalan, nggak tolah-toleh dulu, nggak langsung seret, kaget. Naqisatu aqlin wa dinin. Di depan kita naik sepeda motor, gitu kan, belok kanan, rihtingnya kiri. Bingung seperti ini, gimana ini? Sudahlah, kita sabar. Naqisatu aqlin wa dinin. Kata Nabi selanjutnya itu tadi, kenapa wanita itu kurang akal dan agamanya? Beliau menjawab, kesaksian dua orang wanita sama dengan kesaksian seorang laki-laki, dan seorang wanita menjalani masa beberapa hari tidak melaksanakan sholat, tidak puasa ketika datang bulan. Maka imbangi dengan apa? Perbanyak sedekah dan atau perbanyak apa? Istighfar. Banyak istighfar para ibu, para akhwat, banyak istighfar. Tidakkah kalian takut itu apa yang sudah ditengarai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa para wanita itu menjadi mayoritas penduduk neraka? Supaya tidak termasuk ke dalam penduduk neraka itu, perbanyak istighfar, itu yang akan memerdekakan kalian dari ancaman api neraka.
Ada waktu-waktu yang istimewa untuk istighfar. Di antaranya waktu sahur itu. Ciri orang yang menjadi calon penghuni surga dalam surah Ali Imran itu wal mustaghfirina bil ashar. Banyak istighfar di waktu sahur. Lagi juga keistimewaan istighfar dalam hadis riwayat Imam Ahmad sahih. Siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan jadikan kegembiraan dalam hatinya. Allah akan berikan selalu jalan keluar dari kesempitannya. Dan Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. 3 keutamaan sekaligus. Apa tadi? Kegembiraan di hati, jadi dilapangkan hatinya. Kemudian diberi solusi dari setiap kesulitannya. Dan kemudian apa? Diberi rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan apa? Terakhir mungkin karena waktu ya. Kata orang Jawa itu apa? Orang Jawa bilang itu qabule hajatipun. Hajatnya, keinginannya itu dikabulkan oleh Allah. Orang yang banyak istighfar. Imam Ahmad bin Hambal itu kan punya cerita di masanya. Ketika beliau satu malam ingin menginap atau bermalam di masjid yang untuk berzikir dan seterusnya. Tapi marbotnya masjid ini nggak berkenan. Marbotnya nggak berkenan. Akhirnya Imam Ahmad mengatakan, sudah kalau gitu saya akan tidur di mana kaki saya berpijak. Tidur di emperan. Itu tuh masih diusir sama marbotnya. Semoga tidak ada marbot yang seperti ini. Kemudian lewatlah seorang tukang roti. Dia melihat, ini orang kelihatan wajahnya berwibawa, soleh. Ya kan? Kasihan dia, kenapa kok diusir-usir dari masjid? Akhirnya Pak, ditawarilah untuk tidur di rumahnya. Mari ke rumah saya. Engkau tidur aja di rumah saya, menginap di rumah saya. Diajak ke rumahnya. Tukang roti itu kalau malam kan supaya paginya bisa jualan kan biasa toh. Ngadon roti, bikin apa? Roti, masa roti. Itu selalu lisannya dibasahi dengan mengucapkan istighfar. Deplok itu, deplok, plok, astagfirullah. Deplok, plok, plok, astagfirullah. Ya gitu. Makanya ditiru ya. Jualan soto daging dok itu kalau dok, astagfirullah. Ya memang juga ngagetkan orang itu kesalahan itu gitu kan. Sampai kita yang makan aja kaget, astagfirullah. Nah itu. Perbanyak istighfar kayak tukang roti itu. Di sela-sela kegiatannya membuat roti dia terus beristighfar. Hingga akhirnya Imam Ahmad pun akhirnya juga enggak bisa tidur karena loh, ini orang ini luar biasa, tukang roti pada istighfar terus gitu kan. Keesokan harinya itu Imam Ahmad, seorang yang alim. Orang alim, ilmunya banyak, tapi masih penasaran, jangan-jangan punya alasan yang istimewa. Kenapa dia memperbanyak istighfar? Dia bertanya, wahai Tuhan, saya perhatikan Anda semalaman, selalu Anda beristighfar. Kenapa Anda suka beristighfar? Apa yang menjadi alasan Anda suka beristighfar? Kata tukang roti ini, saya memang gemar beristighfar, wahai Tuhan. Dan dengan sebab istighfar ini, semua hajat saya, semua keinginan saya dikabulkan oleh Allah. Tinggal satu aja keinginan saya yang belum dikabulkan oleh Allah, wahai Tuhan. Saya sejak lama sampai detik ini kepingin ketemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad langsung terperanjat kan? Saya terharu ini, kisah ini. Kata Imam Ahmad bin Hambal, wahai Tuhan, saya inilah orangnya. Saya Ahmad bin Hambal. Langsung untuk rutin nangis merangkul itu, ya Allah lah itu. Ternyata juga berarti apa kesimpulannya? Dikabulkan semua keinginannya gara-gara memperbanyak apa? Istighfar. Antum sekarang punya apa keinginan? Banyak istighfar lah sudah, ya kan? Di samping berdoa kepada Allah, minta juga apa? Perbanyak apa? Istighfar. Apalagi di 10 terakhir Ramadan ini. Ini waktu yang istimewa. Ya, apalagi kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar, disebutkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 39, Allah menghapus, Allah menetapkan takdir seseorang untuk nasibnya ke depan dalam setahun. Dan Nabi mengatakan tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. La yarudut takdir, la yarudul qadar illa doa. Maka perbanyak doa, diantaranya doa berupa apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup waktunya ini, kurang 5 menit kita berbuka puasa. Ya mungkin terakhir majelis kita ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.